بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله
kesempatan, kesehatan, Allah Ta'ala masih memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa sama-sama meningkatkan kita menuju pada sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala berangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, seharusnya yang mengisi adalah Ustadz kita, Ustadz Dr. Ahmad Hanafi hafizahullah ta'ala, tapi beliau beruzur karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan perjalanan dan ibadah beliau. Kita lanjutkan pembahasan Al-Fiqhul Muyassar, kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu pembahasan fikih ringkas, yang dimana kita sekarang sudah masuk pada bab ke-9 fi sholati ahli al-a'dzar, itu berkenaan dengan hukum sholat bagi orang-orang yang beruzur. Siapa yang dimaksud ini? Di sini disebutkan ahlul a'dzar, mereka itu yang beruzur, diantaranya itu orang-orang yang sakit, orang yang dalam bepergian, orang yang sedang bepergian jauh, dan orang yang dalam keadaan al-khaifun, dalam keadaan takut, misalnya seperti orang yang dalam ketika berperang melawan orang-orang kufar, dan mereka kebetulan juga dalam keadaan safar, maka ada beberapa keringanan dari syariat bagi mereka ini. Yang dimana kata para ulama kita, la yatamakkanuna min ada'i sholati ala sifah allati yu'addiha ghairul ma'dzur. Yang dimana mereka ini orang yang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, dan orang yang dalam keadaan takut, artinya orang yang sedang berjihad, dan dia juga sekaligus seorang musafir, yang dimana mereka ini tidak mampu untuk melaksanakan sholat sebagaimana biasanya dalam keadaan sempurna. Faqad khaffafa syari'u anhum fa yusalluna hasaba istita'atihim. Maka syariat telah memberikan keringanan kepada mereka ini agar mereka salat sesuai dengan kemampuan mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sulit dalam beragama. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penjelasan, penegasan bahwasanya dalam beragama itu tidak ada yang sulit. Kemudian waqala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan juga Allah menegaskan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba dari apa yang tidak bisa dia lakukan. Artinya sesuai dengan tujuan, sesuai dengan apa kesanggupannya. Waqal fattaqullaha mastata'tum, dan juga Allah menegaskan bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Makanya di sini disebutkan fakullama wujidatil masyaqqatu wujidat taysir. Setiap ada kesulitan, maka di situ ada kemudahan. Dalam kaidah fikih yang begitu terkenal, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan apa? Kemudahan. Dan inilah salah satu ciri dari agama kita yang mulia ini. Ketika ada kesulitan didapatkan oleh sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah-ibadah, maka di situ ada keringanan-keringanan yang Allah tetapkan kepada hamba-hamba tersebut. Maka di sini kita akan membahas pertama, yaitu kaifiyah sholatil marid. Bagaimana tata cara sholat orang yang sakit. Jamaah sekalian hafizakumullah ta'ala jami'an. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat kesehatan, yang dimana dia juga merupakan ujian. Kesehatan ini ujian, sakit juga
ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang ketika diuji dengan kesehatan malah di situ dia ya lalai. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya, dua nikmat yang banyak manusia lalai ya dengannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan ujian oleh Allah berupa nikmat sehat itu, seharusnya ya ini dimanfaatkan untuk bagaimana memaksimalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kapan dia lalai? Ketika dia dalam ya, masa-masa sehatnya. Kemudian dia tidak memaksimalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia, waliyadzubillah. Maka ketika dia sakit ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, ya ini ya, dia seharusnya istisyar ya. Dia bagaimana merasakan ketika dia dalam keadaan sakit, dia baru tahu bahwasanya ya ketika sehat dulu ya banyak ibadah-ibadah yang seharusnya dia bisa maksimalkan, akan tetapi ketika ya sakit malah dia baru sadar. Makanya para jemaah sekalian, kata Nabi kita SAW dalam hadis beliau, yaqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya di antaranya apa? Manfaatkan ya masa sehatmu sebelum datang ya masa sakitmu. Dan syariat kita ya begitu memperhatikan juga tentang masalah-masalah sholat ini. Ya, sampai orang yang dalam keadaan sakit pun, selama dia masih dalam keadaan sadar, maka sholat tetap harus wajib dikerjakan sesuai dengan ya, kesanggupannya. Maka di sini disebutkan wal marid walladzi i'talat sihhatu badanihi sawa'un kana dzalika kulliyan aw juz'iyan. Ya sakit ada ya 2 macam ya. Orang yang diberi ujian oleh Allah berupa sakit, ketika sakit semua seluruh anggota tubuhnya. Artinya salah satu contohnya adalah orang yang mungkin terkena ya lumpuh ya, stroke misalnya. Tapi dia masih sadar, masih bisa memberikan isyarat, masih bisa paham apa orang yang bilang kepada dia. Tapi badannya semua lumpuh. Ini juga sakit yang artinya seluruh tubuh. Ada juga sakit yang ya sebagian anggota tubuhnya sakit ya, seperti kebanyakan ya orang yang sakit ya, demam dan lain sebagainya. Nah, ini disebutkan wa yalzamul marid an yusalliya al-maktubata qa'iman ala ayyi sifatin kan walau ala hay'ati raqi liman bi dhahrihi maradun la yastati' an yamudda dhahrahu. Di sini disebutkan bahwasanya orang yang sakit ya tetap wajib baginya untuk sholat 5 waktu dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri kalau dia mampu. Ya, artinya kalau dia sakit ya dia sakit, tapi dia masih mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka dia ya tetap wajib sholat dalam keadaan berdiri. Kalau ternyata dia pun tidak sempurna berdirinya, ya karena memang ya, dalam keadaan sakit, maka ya boleh baginya untuk apa? Ya, ada orang sebagian yang tidak bisa berdiri sempurna, ya artinya kalau sakit punggungnya, ya sehingga tidak bisa membuat dia berdiri dengan sempurna, maka sholatnya pun ya seperti orang yang ya, agak bungkuk begitu. Ini juga dibolehkan, tidak mengapa. Au mustanidan ila jidarin au amudin au. Dan juga boleh orang yang ketika sholat ya karena begitu berat mungkin dia rasa ya, maka boleh dia sholat apa? Bersandar ya dengan dinding di sebelahnya atau dengan tiang atau menggunakan apa? Menggunakan tongkat. Ya, dan ini ya, disebutkan oleh Nabi kita SAW dalam hadis beliau, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
Kata Rasulullah SAW, jika aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, maka ya kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa in lam yastati' fa qa'idan. Maka kata para ulama kita, jika dia tidak mampu salat dalam keadaan berdiri sama sekali, tidak bisa juga ya, bersandar misalnya, maka dia dibolehkan salat dalam keadaan apa? Duduk. Ya boleh dia salat dalam keadaan duduk. Fa in lam yastati' fa ala jambihi. Ya, jika dia tidak bisa salat dalam keadaan duduk, ini ada juga orang-orang yang sebagian orang ya salat ya sakit karena mungkin agak ya lumayan berat sakitnya sehingga untuk salat dalam keadaan duduk pun sulit. Maka dalam hal ini boleh dia salat dalam keadaan apa? Ya berbaring. Berbaring, kalau dia bisa berbaring ya menghadap ya atau berbaring dengan daerah kanannya, bagian kanannya, maka itu ya utama. Tapi kalau tidak bisa berbaring sebelah kanan menghadap kiblat, maka ya boleh dia berbaring dengan apa? Terlentang dan kakinya menghadap kiblat. Kakinya menghadap kiblat. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, ya, di mana sahabat yang mulia Imran bin Husain mengatakan, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Ya, salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka salat dalam keadaan duduk, dan jika tidak mampu juga, maka salatlah ya dengan salah satu dari bagian badanmu. Utamakan itu bagian kanan. Fa in ajiza an dzalika kullihi shalla ala hasabi halihi liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan ya jika tidak bisa ya salat ya dalam keadaan berbaring pun, atau misalnya sulit ya salat duduk dan tidak bisa salat dalam keadaan terlentang misalnya, ya agak sulit dia menggerakkan kepalanya, maka ya salat sesuai dengan kemampuannya saja. Jangan dipaksakan ya harus diangkat kepalanya ya, dan yang mengakibatkan mungkin ya tambah parah sakitnya, ini juga tidak dibenarkan. Di mana Allah menegaskan fattaqullaha mastata'tum. Ya bertakwalah kalian kepada Allah ya sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tasqutu sholatu 'anil marid ma dama aqluhu thabitan hatta law shallaha bil ima liqadratihi ala dzalika ma'niyah. Ya, dan ya tidak gugur ya kewajiban salat bagi orang yang sakit selama dia masih dalam keadaan sadar. Ya ini ya ulama kita sepakat ya ijma. Ya para ulama bahwasanya selama orang yang sakit tersebut ya masih sadar, masih ada akalnya, artinya dia masih ya tidak pingsan, maka kewajiban salat tidak gugur baginya, tetap dia wajib laksanakan sesuai dengan ya kemampuannya. Ya, makanya kata ulama kita, walaupun dia salat menggunakan apa? Isyarat. Ya, walaupun dia menggunakan isyarat, maka dibenarkan selama dia berniat. Nah, maka bagaimana tata caranya? Ya, disebutkan di sini, wa yumi'ul maridul musalli jalisan fi ruku' was sujud bi ra'sihi ima'an wa yaj'alu as-sujuda akhfad min ar-ruku' fa idza 'ajiza 'anil ima' bi ra'sihi aw ma bi 'ainihi. Bagaimana salat ya dalam keadaan orang yang memang tidak bisa bergerak sama sekali, atau ya sulit dia menggerakkan badannya sehingga terlentang dan mengharuskan dia salat dalam keadaan atau menggunakan isyarat. Ada disebutkan di sini jika ya disebutkan kalau dia salat dalam keadaan duduk, misalnya orang sakit dia masih bisa duduk ya, maka dia salat dalam keadaan duduk misalnya pada saat ruku ya. Kemudian juga wasujud bi ra'sihi ima'an. Ada orang yang salat ya dia tidak bisa ya sujud ke bawah, tapi dia salat menggunakan kursi. Kalau sujud sulit, makanya kata para ulama kita bisa dia ruku, silakan dia ruku ya, artinya dia bungkukkan sedikit badannya, dan ketika sujud ya agak ya lebih rendah lagi, lebih rendah dari ya posisi ruku. Karena kalau dia mau sujud ke bawah itu sulit. Ini ada yang seperti ini. Ada misalnya orang tua, misalnya dia sholat menggunakan ya kursi atau bangku, maka
selama dia belum bisa sujud, ya artinya sujud di lantai, maka silakan sholat menggunakan kursi. Kemudian ya, dia isyarat menggunakan kepalanya. Ya, kalau mau ruku ya agak menurun sedikit, ya menurun sedikit. Kemudian kalau mau sujud juga maka agak lebih rendah daripada posisi ruku. Ya, misalnya pakai kepala atau misalnya tidak bisa bergerak ya badannya atau tidak bisa bungkuk ya. Tapi dia masih bisa gerakan kepalanya misalnya. Maka dia gunakan kepalanya ruku ya. Ini ruku, sujud ya agak rendah sedikit. Nah, begitu. Nah, ini ya isyarat menggunakan kepala. Kalau dia sholat dalam keadaan apa? Ya duduk. Wa yaj'al as-sujud akhfad min ruku' fa idza ajiza anil ima'i bi ra'sihi aw ma bi 'ainihi. Nah, ini tadi kalau dia menggunakan apa? Menggunakan isyarat ya dengan kepalanya. Bagaimana kalau dia ya tidak bisa juga menggerakkan kepalanya sama sekali? Ya ada orang yang sakit ya memang tidak bisa juga menggerakkan kepalanya, tapi ya masih sadar dan masih bisa melihat misalnya. Maka kata para ulama kita, ya dia boleh atau dia bisa sholat menggunakan isyarat ya matanya. Ya jadi matanya ya ini ruku ya ini sujud. Jadi ya, dalam hatinya jelas ya dia berniat dan ya matanya itu bergerak, berikan isyarat bahwasanya ini sekarang ruku dan ini sekarang yang sujud. Ya, karena memang ya selama dia masih dalam keadaan sadar maka ya tidak dibenarkan untuk meninggalkan yang salat sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwasanya bagaimana ya syariat kita ya begitu memperhatikan ya tentang masalah ya salat ini, dan juga diberikan keringanan-keringanan bagi mereka yang mungkin sulit mengerjakan salat seperti biasanya. Nah, tadi sudah kita ya sebutkan bagaimana tata cara salat orang yang tidak bisa menggerakkan badannya dan hanya bisa menggerakkan kepalanya atau hanya bisa menggunakan isyarat ya berupa matanya. Ini berkenaan dengan salat orang yang ya sakit. Yang kedua para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, salatul musafir wa tashtamil ala ya, dan yang kedua adalah salatnya orang yang musafir, orang yang sedang bepergian jauh. Dan ini ada beberapa masalah. Yang pertama adalah ya qasrus salati ar-rubaiyah wa fihi masail. Yaitu hukum mengqasar salat, yaitu apa itu mengqasar? Meringkas. Sebagian orang ada yang ya salah paham, ada yang mengatakan ya jamak itu dikiranya qasar. Padahal ini jamak dan qasar ini dua hal yang berbeda ya. Jamak itu kan dia menggabungkan ya dua salat. Ya, salat zuhur dengan salat asar, salat maghrib dengan salat isya. Ya, tapi kalau ya qasar yaitu artinya meringkas. Ya meringkas ya salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini hanya ada pada salat yang jumlah rakaatnya 4. Sedangkan salat maghrib dia tidak bisa diqasar, begitu pula salat subuh. Nah, disebutkan di sini tentang hukum qasar. La khilafa baina ahli al-ilm fi masyru'iyyati qasr as-salah ar-rubaiyah lil musafir. Tidak ada ya perselisihan pendapat di antara para ulama kita tentang apa? Tentang disyariatkannya mengqasar atau meringkas salat yang jumlah rakaatnya 4 bagi seorang yang musafir. Ini masyru', ya, ini disyariatkan. Bahkan dia sunnah, ya dianjurkan. Wa dalilu dzalika Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya meringkas salat bagi seorang yang musafir yaitu ya dari Al-Qur'an ada, dari hadis juga ada, dan juga dari ijma' para ulama. Yang pertama amal Qur'an fa qauluhu ta'ala. Yang pertama yaitu dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru." Ya, di surat An-Nisa ayat 101. Di sini Allah menegaskan, ya jika kalian ya melakukan perjalanan di bumi Allah Subhanahu wa taala, ya perjalanan jauh tentunya, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak berdosa bagi kalian, ya tidak mengapa bagi kalian untuk apa? Untuk meringkas salat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, dan juga ketika kalian dalam keadaan apa? Dalam keadaan ya genting
ketika melawan apa? Melawan atau berperang dengan atau berjihad melawan ya orang-orang kufar. Di sini di antara dalil di Al-Qur'an tentang apa? Disyariatkannya meringkas salat bagi seorang yang melakukan perjalanan jauh atau seorang musafir. Wal qasru jaizun fi safari fi halil khaufi wa ghairihi. Ya, mengeringkas salat ya ini ya boleh ya bagi dalam keadaan bepergian jauh, musafir, dan juga orang yang seperti yang kita katakan tadi, orang yang sedang berjihad dalam keadaan genting dan dia sekaligus juga ya sebagai musafir. Faqad qala Nabi SAW, Nabi kita telah menegaskan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat tentang hukum mengqasar, meringkas salat, dan ya keadaan sudah mulai aman, tidak ada peperangan, maka Rasulullah mengatakan, "Shadaqah tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu." Itu qasar, ya, meringkas salat kata Rasulullah itu termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah yang Allah sedekahkan, yang Allah berikan kepada kalian, faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah itu. Ya, terimalah hadiahnya Allah tersebut. Ini kan keringanan yang Allah berikan kepada kita bagi seorang musafir ketika dia ya dalam keadaan safar, ya. Makanya kalau kita lihat dalam hadis disebutkan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu ya salah satu bagian dari apa? Adab atau kelelahan. Ya, orang yang safar ya otomatis ya pasti ya di dalamnya pasti ya lelah, capek. Ya, sibuk ya dengan barang-barangnya, ya menjaga barangnya, perjalanan jauh. Ya, maka jelas pasti ada keletihan di situ, maka di situ ada keringanan dari syariat bagi orang musafir ya untuk meringkas ya salatnya. Makanya kata Rasulullah, "Shadaqah tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu." Qasar salat itu meringkas salat adalah salah satu bentuk hadiah ya sedekah ya dari Allah yang Allah sedekahkan kepada kalian, faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya atau hadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Wali anna Nabi SAW wa khulafa'ahu dawamu alaihi. Ya, dan juga ya meringkas salat bagi seorang musafir ini merupakan ya sunnah Nabi SAW yang dimana dan juga sunnah para al-khulafa ar-rasyidin, dan ini ya sudah mereka laksanakan ya bertahun-tahun. Artinya mereka kalau dalam keadaan safar maka otomatis mereka pun juga mengqasar salat mereka. Makanya disebutkan di sini Ufa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah, wa sahibtu Abu Bakar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Disebutkan di sini ya dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya sungguhnya aku menemani Rasulullah SAW ya dalam ya bepergian jauh dalam keadaan safar, dan aku tidak melihat Rasulullah SAW menambah ya 2 rakaat di salat yang seharusnya di 4 rakaat, tapi beliau mengqasar salat beliau menjadi 2 rakaat. Di sini disaksikan langsung oleh Ibnu Umar. Ya, artinya apa? Beliau ketika menemani Rasulullah SAW dalam keadaan safar, ya beliau melihat Rasulullah SAW selalu meringkas salatnya. Selalu meringkas salatnya, mengqasar salatnya menjadi ya 2 rakaat. Sampai ya Allah ya memanggil Rasulullah SAW atau mencabut nyawa ya Nabi kita SAW. Wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu. Dan juga aku ya menemani Abu Bakar As-Siddiq, dan aku tidak mendapatkan beliau menambah lebih dari 2 rakaat. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq ketika safar beliau juga mengqasar salat beliau, meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya sampai beliau meninggal. Summa dzakara Umar wa Utsman wa rawa Ahmad an Ibnu Umar marfu'an, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'siyatuhu. Ya disebutkan di sini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dari sahabat yang mulia Ibnu Umar ya dihukumi marfu oleh para ulama kita bahwasanya Nabi kita mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menyukai
ketika keringanan Allah itu apa? Diambil, didatangi. Ya, disebutkan di sini kata Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mencintai, menyukai ketika keringanan yang Allah berikan kepada hambanya itu apa? Diambil oleh hamba-hamba tersebut. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Begitu pula ketika ya Allah seperti Allah ya membenci ketika yang disepakati oleh para ulama kita. Ini jelas dalil ya, dan ini ijma tentu ya bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia sebagai penguat dan dia hujjah ya, dia hujjah dan dia dalil syar'i. Fal qasru minal umur al-ma'lum min ad-din bi darurati wa qad ajma'at alaihi al-ummatu wa ala hadha fal muhafadha ala hadhihi sunnah wal akhdh bi hadhihi rukhsah aula wa afdal min tarkiha. Ya, disebutkan di sini ya meringkas salat ya merupakan di antara perkara-perkara yang seharusnya diketahui oleh ya seluruh kaum muslimin. Ya, tidak boleh ada yang artinya luput dari disyariatkannya mengqasar salat ini. Ini hal-hal yang memang harus kita pahami. Ya, kita paham tentang wajib-wajib salat, rukun-rukun salat, sunnah-sunnah salat, dan juga kita harus paham ternyata ya ada syariat meringkas salat dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya orang yang dalam keadaan musafir ini. Wa ala hadza fal muhafadha ala hadhihi sunnah wal akhdhu bi hadhihi rukhsah aula wa afdal min tarkiha. Oleh karena itu, yang menjaga sunnah Nabi kita SAW yaitu mengqasar salat dalam keadaan safar, maka itu tentu jauh lebih utama dan ya lebih afdal daripada meninggalkannya sama sekali. Makanya ketika kita ya dalam keadaan safar, maka memang ya sangat dianjurkan sekali untuk apa? Untuk meringkas salat ya. Jangan sampai kita ya beranggapan bahwasanya saya walaupun saya safar ya tapi saya ini ya bisa salat 4 rakaat. Kayaknya ini ya lebih dicintai oleh Allah SWT karena ini sempurna. Nah, inilah kalau ya mau beragama menggunakan apa? Perasaan dan ya akal, kan begitu. Seharusnya memang kita kalau beragama jelas ya kita punya tuntunan, yaitu berdasarkan ya dalil. Seandainya ya, beragama ini ya menggunakan perasaan atau akal, maka ya, perasaan siapa yang kita gunakan? Ya perasaan siapa yang dijadikan standar dan akal siapa yang dijadikan standar? Nah, sama seperti ya salah satu contoh kita sudah pernah bahas, yaitu ya hukum mengusap ya kedua sepatu ya orang yang berwudu. Itu kan juga hukumnya sunnah, dan ketika kita mengusap sepatu kita, maka yang diusap adalah bagian atas bukan bagian bawah. Nah, seandainya akal ya seandainya ya agama ini ya dasarnya adalah akal saja, maka tentu kalau kita pakai logika maka yang seharusnya diusap adalah bagian bawah karena dia yang paling kotor. Tapi tidak begitu tuntunannya. Rasulullah SAW menuntun kita, memberikan ajaran kepada kita bahwasanya yang diusap ketika kita mengusap sepatu apa? Yaitu bagian atas bukan bagian bawah. Ya sama seperti ya orang yang dalam keadaan safar ini. Kalau kita safar maka dia dikasih keringanan, yaitu apa? Disunahkan kita untuk apa? Mengqasar salat kita. Walaupun kita dalam kondisi fisik ya begitu kuat, saya mampu untuk 4 rakaat salat. Ya tapi sunnahnya adalah diqasar, diringkas. Ini yang lebih dicintai, ini yang lebih utama. Nah ini. Kemudian bal kariha ba'du ahli ilm al-itmama fi safar wa dzalika li shiddati mudawamati Nabi SAW wa ashabihi ala hadhihi sunnah wa anna dzalika kana hadihu al-mustamir ad-daim. Dan sebagian ulama bahkan memakruhkan orang yang ketika dalam keadaan safar dia tidak meringkas, tidak mengqasar salatnya. Ini sebagian pendapat para ulama. Siapa yang musafir kemudian dia sengaja tidak mengqasar salatnya, maka ulama kita mengatakan sebagian yaitu dimakruhkan. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, setiap safar beliau selalu mengqasar atau meringkas salat-salat beliau. Ini yang dikerjakan oleh Nabi kita dan juga diikuti oleh para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, ya.
Di antara pembahasan tentang masalah mengqasar salat ini adalah fi tahdidis shalah allati yajuzu fiha ya al-qasar, ya. Artinya salat-salat apa saja yang boleh ya diqasar. Ini jelas ya, as-salatul lati yajuzu fiha al-qasar, ya salat yang boleh diqasar adalah salat yang jumlah salatnya adalah 4 rakaat seperti zuhur, salat asar dan salat ya isya. Dan tidak boleh mengqasar salat ya maghrib dan salat subuh. Nah, ini jelas. Kemudian masalah yang terakhir para jemaah sekalian, fi haddis safar alladhi tuqsaru fihi shalah wa naum, yaitu penjelasan tentang ya jarak, ya bolehnya ya jarak safar sehingga membolehkan orang untuk mengqasar salatnya, dan jenis safar apa saja yang dibolehkan orang mengqasar salatnya. Karena kan safar macam-macam ya. Ada orang yang bersafar untuk ibadah seperti pergi haji, pergi umroh, ya pergi silaturahim keluarganya. Ada orang yang safar untuk masalah-masalah mubah yang dibolehkan seperti rekreasi, ini tidak ada masalah. Ini dibolehkan. Tapi apa hukumnya orang yang safar tapi niat safarnya untuk bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dibenarkan dia untuk meringkas salatnya? Nah, maka di sini nanti ada penjelasan. Disebutkan di sini para jemaah sekalian, hafizakumullah taala jami'an, haddus safar alladzi tuqsaru fihi shalah 16 farsakhan takriban. Ya. Jarak safar yang dibolehkan orang untuk mengqasar salatnya adalah 16 farsakh. Apa itu 16 farsakh? Kata pertama kita itu ya sekitar, ya kalau dikilometerkan itu sekitar 80 km. Ya jarak. Kalau kita ya berniat untuk bersafar dan daerah tujuan kita ini ya sekitar kurang lebih 80 km atau bahkan lebih dari 80 km, maka di sini kita sudah dibolehkan untuk mengqasar ya salat kita. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh ulama kita kebanyakan, mayoritas. Wahia yaumani qasidan fi zamanin mu'tadil bi sayril asqal wa dabibil aqdam. Kalau zaman dulu itu bagaimana cara menghitungnya? Kata para ulama kita sebutkan ya itu 16 farsakh itu seperti ya orang dulu kalau belum ada kendaraan seperti kita, orang safar itu menggunakan apa? Onta, keledai, yaitu sekitar ya perjalanan 2 hari. Ya, perjalanan 2 hari, ya 2 malam. Nah, ini dikatakan ya, kalau seperti ini maka kalau perjalanannya sekitar 2 hari 2 malam menggunakan ya kendaraan orang dulu, artinya menggunakan hewan, maka 2 hari, ya 2 hari itu sudah bisa, ya 2 hari jaraknya maka sudah bisa mengqasar salatnya. Sedangkan dibuat daripada itu tidak boleh. Nah, kalau kita sekarang ya dia sekitar 80 km, maka di situ sudah boleh mengqasar salatnya. Dan di sini disebutkan para jamaah sekalian, ya wasamman Nabi SAW yauman walata safaran. Dan di sini juga disebutkan ya Rasulullah SAW menyebutkan ya 1 hari 1 malam itu juga ya bisa disebutkan atau disebutkan sebagai ya perjalanan jauh. Kayak kita sekarang kalau bepergian, kalau 1 hari 1 malam itu sudah terhitung perjalanan jauh. Wa kana Ibnu Abbas wa Ibnu Umar yaksurani wa yuftiran fi 4 burud wa hiya 16 farsakhan. Dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ya beliau berdua radhiyallahu anhuma ketika safar dan jarak safarnya ini sudah mencapai 80 km, maka mereka mengqasar salat mereka dan juga mereka berbuka ketika mereka dalam keadaan berpuasa. Mereka tidak berpuasa. Nah, ini ya jarak yang dibolehkan orang untuk mengqasar salatnya, yaitu jarak sekitar 80 km perjalanan. Kemudian yang terakhir sekali jemaah sekalian, wa amma nau'uhu, dan jenis safar yang dibolehkan orang untuk mengqasar salatnya adalah bahwa safar al-mubah, yaitu ya safar seperti orang yang ya sedang melakukan perdagangan, misalnya untuk safar untuk bisnis, ya safar untuk rekreasi, ya atau juga safar yang mungkin sifatnya wajib seperti orang yang
bersafar untuk melaksanakan ibadah haji itu kan wajib ya, maka dia boleh mengqashar salatnya. Dan juga ya safar-safar yang sifatnya sunnah seperti orang yang bersafar untuk berziarah atau silaturahim dengan keluarganya, maka ini juga termasuk ya safar yang dibolehkan untuk mengqashar salat di dalamnya. Wa ala hadza fa safar al-muharram la yajuzu fihi al-qasru ala ra'yi katsir min ulama. Dan ya oleh karena itu safar, orang yang bersafar dengan niat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan dia untuk mengqashar salatnya. Ya, dan ini pendapat ulama kita kebanyakan ya, jumhur ulama mengatakan, ulama kita mayoritas mengatakan bahwasanya orang yang bersafar dan dia meniatkan dari safarnya ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dibenarkan untuk mengambil rukhsah, tidak mengambil keringanan. Tidak boleh mengambil keringanan, ya tidak boleh dia mengqashar salatnya, dan juga tidak boleh dia berbuka ketika itu safarnya dalam keadaan atau dalam bulan puasa. Nah, ini ya para jamaah sekalian ya, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Walaupun masih ada beberapa pembahasan yaitu tentang menjamak salat, menggabungkan salat-salat, maka insyaallah akan dilanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Jika ada mungkin yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Tentang jamak nanti misal kita dan kita sudah sampai di tujuan, daerah tujuan tempat kita sampai, kemudian masuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita berdiri jamak sholat isya. Sebenarnya kita sudah sampai di tujuan safar, keadaan dalam perjalanan, dan kita yakin bahwa ini masih dapat isya, tapi sudah dijamak memang kita di awal. Sebenarnya dia yakin masih bisa mendapatkan isya di masjid tersebut karena sudah dalam keadaan singgah di situ. Ini dia malam dia pulang ke tempat menuju iya. Sudah sampai di rumah keluarga. Iya. Dia bermalam. Iya. Sudah sampai masuk waktu maghrib, dia langsung jam kosong setelah maghrib, padahal sebenarnya masih bisa dapat isya lagi, bisa. Artinya dia orang Makassar tapi safar, tapi berapa hari rencana dia mau tinggal di Sidrap? Ya. Ini memang bisa atau dijamak. Baik, barakallahu fiik. Berkenaan dengan langsung pertanyaan kedua tadi, bagaimana orang yang mukim di Makassar kemudian safar ke Sidrap? Ini kan jarak safar. Kemudian dia niatnya tinggal di Sidrap itu sekitar 2-3 hari saja. Maka ulama kita ya sini tentunya berpendapat, pendapat jumhur ulama kita kebanyakan mengatakan bahwa orang yang bersafar ke suatu tempat dan berniat tinggal di tempat tersebut hanya 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka jumhur ulama kita kebanyakan mengatakan maka boleh dia untuk mengqashar salatnya, masih boleh dia mengqashar salatnya. Selama itu ya dia berniat untuk tinggal di situ 4 hari atau kurang dari 4 hari, ulama kita kebanyakan masih boleh dia mengqashar, salatnya. Jadi kalau dia sampai salat maghrib, sampai pas salat maghrib, kemudian dia salat maghrib sama jamaah, kemudian dia bangkit lagi untuk salat isya 2 rakaat sendirian, boleh, tidak ada masalah. Ya boleh. Kalaupun dia mau menunggu, misalnya kalau dia mau menunggu juga nanti saya salat isya sama jamaah saja, sama jamaah yang mukim 4 rakaat, ini juga tidak mengapa. Tapi biasanya orang kalau safar dan dia lelah misalnya, apalagi kalau dia rombongan ya. Kalau dia rombongan
Biasanya mereka yang niatnya cuma tinggal 2 sampai 3 hari, itu biasanya mereka habis salat maghrib, maka habis itu mereka langsung buat jamaah lagi untuk salat isya qashar, ya 2 rakaat di waktu maghrib, dan itu ya disunahkan, tidak mengapa. Ya boleh. Ya selama niat dia tinggal di situ ya 4 hari atau kurang dari 4 hari. Pendapat jumhur ulama. Dan tadi pertanyaan yang pertama yaitu berkenaan dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya jarak safar itu tergantung dari urf, ya kebiasaan masyarakat. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang mengatakan bahwasanya memang tidak ada dalil sharih, tidak ada dalil yang menyatakan secara jelas berapa jarak safar yang membolehkan orang untuk mengqasar salatnya. Sehingga ulama kita ya berpendapat dalam banyak pendapatnya, sehingga banyak perbedaan. Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam bahwasanya tadi disebutkan yaitu kembali kepada urf, ya kebiasaan masyarakat. Bagaimana maksudnya? Kalau misalnya contohnya ya orang dari satu tempat ke tempat lain dan itu jaraknya misalnya kurang dari 80 km, tapi orang masyarakat di situ sudah menganggap bahwasanya perjalanan tersebut dianggap sebagai perjalanan safar. Walaupun dia kurang dari 80 km, tetapi orang-orang di situ menganggap bahwasanya ini sudah jarak safar atau termasuk perjalanan safar, maka Syekhul Islam mengatakan ini ya sudah boleh baginya untuk mengqasar salatnya. Ya tidak mengapa. Ini pendapat Syekhul Islam dan ini juga yang dikuatkan oleh sebagian para ulama kita. Adapun ya fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika beliau ditanya juga, ya adapun kalau memang kurang dari 80 km dan dia ragu juga, artinya orang-orang di situ juga mungkin ya belum menganggap itu jarak safar, maka seharusnya atau sebaiknya dia mengambil kehati-hatian untuk tidak mengqasar salatnya selama dia kurang dari 80 km. Tapi kalau kita tadi lihat pendapatnya Syekhul Islam, kalau masyarakat setempat sepakat bahwasanya dari tempat A ke tempat B walaupun kurang dari 80 km, tapi mereka anggap bahwasanya ini sudah termasuk perjalanan safar, maka menurut beliau rahimahullah taala maka ya boleh untuk mengqasar salat. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan. Baik. Jarak itu tadi bukan ketika besoknya saya boleh atau ya boleh lah ya, maksudnya di sekitar kota sekitar Makassar, tapi dia jaraknya sudah lama jam 100 meter, jadi 100 kilo setiap hari gitu. Kemudian misalnya dari Makassar ke Maros juga jaraknya, jadi kan dia pakai koneksi dengan dia juga capek gitu. Saya pernah menemukan sebuah kasus ketika dia memilih safar dia langsung jamak dengan sholat asar, karena kan dia sudah tahu sudah. Dan dia dalam hal ini dia ya kita mulai dari yang kedua. Orang yang niatnya bersafar ke suatu daerah, ke Jakarta tadi, orang yang mungkin di Makassar mau safar ke Jakarta, dan misalnya waktu keberangkatannya katakanlah jam 1 ya, 1 siang, otomatis dia di ruang tunggu itu sudah masuk waktu zuhur kan, sudah masuk waktu zuhur, jam 12 dia sudah di ruang tunggu, ya dia sudah masuk waktu zuhur. Ya, apakah boleh dia menjamak salatnya? Boleh menjamak salatnya, dan ini ulama kita kebanyakan mengatakan boleh menjamak salatnya, tapi tidak boleh mengqasar. Kapan boleh qasar? Dia boleh mengqasar ketika dia sudah meninggalkan ya kota Makassar. Ya, boleh dia qasar ketika dia sudah meninggalkan kota Makassar. Jadi ya dia dibolehkan hanya untuk menjamak saja karena dia masih berada di kota Makassar, dia masih berada di daerahnya. Jadi dia silakan salat zuhur 4 rakaat dan juga salat asar 4 rakaat. Adapun qasar itu diperkenankan, dibolehkan ketika dia sudah meninggalkan kotanya. Sama kalau kita dari
misalnya dari Makassar mau ke misalnya ke daerah Penrekan misalnya, ini kan jarak safar jelas, dan dia dia sudah di motornya, belum meninggalkan kota Makassar, belum keluar kota Makassar, sudah masuk waktu zuhur. Ya, dia singgah sholat di masih di kota Makassar, boleh dia jamak sholatnya, dia jamak saja zuhur, asar, 4 rakaat. Adapun kalau dia sudah tinggalkan kota Makassar, sudah lewati perbatasan kota Makassar, sudah masuk Maros, maka di situ dia sudah boleh mengqashar. Kalau dia mau mengqashar silakan nanti kalau sudah lewat kota Makassar. Ya, sudah lewat kota Makassar. Ini yang kedua, bisa dipahami? Yang pertama tadi, ya bagaimana hukumnya ya orang yang ya kurir ya, sebagai kurir, dia kurir di satu kota, tapi kalau dikalkulasikan itu ya sudah hampir 100 kilo perjalanan selama 1 hari. Sama kalau kita mengajar ya bolak-balik atau mengantar anak sekolah, itu lumayan itu. Ya. Nah, ini tidak terhitung ya safar, ini tidak terhitung musafir. Walaupun dia dikatakan artinya lelah ya. Saat kalau begitu nanti ya yang tukang ojol misalnya, ojek online, ya itu safar semua itu kalau begitu. Nah, jadi ya kurir seperti itu selama dia masih dalam kota, ya dia tidak ya diperkenankan untuk mengqashar salatnya. Walaupun kalau dikalkulasikan kilometernya ini sudah lebih 80 ini. Ya ini jadi tidak dibenarkan untuk mengqashar ya. Jadi mengqashar itu bagi seorang musafir. Dan dia bukan dinamakan sebagai musafir, dia masih orang muqim. Nah, ya Allahu taala alam. Tidak lagi ya kita fadhal. Terakhir. Baik. Misalkan Oh, iya. dikatakan safar, misalkan Kalau dinas 10 hari atau 1 bulan. Ya, kita mulai dari yang ketiga. Bagaimana orang yang ya dinas ya keluar kota sampai lebih dari 4 hari, katakanlah 10 hari atau sampai 1 bulan. Kalau menurut pendapat ulama kebanyakan mayoritas mengatakan selama dia niat tinggal di kota tujuannya itu ya lebih dari 4 hari, maka tidak diperkenankan dia untuk mengqashar dan menjamak salatnya. Dia sudah terhitung orang yang muqim. Jadi kapan dia boleh qashar? Dia qashar ketika dalam perjalanan saja. Kalau dia sudah sampai di tempat tujuannya, maka di situ dia sudah terhitung muqim, maka dia harus menyempurnakan salatnya seperti biasanya. Dan ini pendapat ulama kebanyakan. Ya, ini ya kalau 10 hari atau 1 bulan. Dan kami pun ya tidak pungkiri ada juga ulama yang mengatakan ya kalau dia 21 hari, 19 hari, ya itu masih boleh mengqashar. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang kami pilih pribadi, kami mengambil pendapat ulama kebanyakan bahwasanya maksimal ya dia niat di tempat tujuannya itu maksimal 4 hari. Kalau dia niatnya lebih dari 4 hari, maka sudah terhitung muqim. Kalau dia sudah sampai, maka dia tidak boleh lagi mengqashar, dia harus mengitmam, dia harus menyempurnakan ya salatnya. Baik. Kemudian pertanyaan tadi yang pertama tadi tentang orang yang sakit ya. Ya, orang yang sakit kalau dia menggunakan ya pampers popok ya dan tapi kalau dia masih dia tidak bisa misalnya ke WC, berat ya, susah, sulit. Ada orang yang temani, misalnya ada orang yang temani ya, misalnya ada orang yang temani dan dia masih ya masih bisa menggunakan air misalnya. Karena ada orang yang sakit, walaupun dia sakit tapi dia masih bisa gunakan air, maka ini tetap wajib harus berwudu. Bagaimana cara berwudunya? Tidak bisa kita suruh ya pergi ke WC, yakin orang sakit. Ya orang yang menemani itu dia yang wudukan. Ya,
Dia ambil air, ya pakai gayung, dia yang wudukan, dia lap-lap itu badannya. Ya, dia lap-lap badannya itu, ya mulai dari kalau dia mau ringkas, silakan dia mulai yang langsung dari yang wajib-wajib saja, langsung muka saja. Itu wajib wudu. Ya, muka langsung tangan sampai siku, ya satu kali boleh, kemudian juga tangan sampai siku, kemudian ya kepala, telinga, kemudian kaki diusap. Begitu ya, ini yang meringankan, dan ini boleh. Jadi ya orang yang temani itu dia yang mewudukan. Adapun jika dia tidak bisa berwudu atau tidak bisa kena air, maka maka ditayamumkan. Ya, tayamum. Ya, ditayamumkan ya, artinya kalau dia bisa tayamum sendiri alhamdulillah, kalau tidak ya orang yang menemani itu dia yang tayamumkan, dia tepuk dinding seperti ini, kemudian ya langsung diusapkan ke mukanya satu kali, dan kemudian bagian tangannya ini yang bagian luarnya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan kedua tadi apa? Oh ya, nah, ini yang terakhir tadi ya, apakah kalau orang yang keadaan safar apakah masih boleh mengerjakan sholat sunnah? Sebenarnya boleh, tapi meninggalkannya itu yang lebih utama. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam beberapa hadis, ketika beliau bersafar, beliau hanya mengerjakan sholat wajib saja, dan ada sholat sunnah yang beliau tidak tinggalkan, dua, yaitu sholat sunnah subuh dan juga sholat witir. Nah, ini sholat sunnah yang beliau jaga walaupun beliau dalam keadaan musafir, bepergian jauh. Ada dua sholat sunnah yang beliau tetap jaga, yaitu sholat sunnah subuh dan juga sholat sunnah witir. Ini yang beliau selalu jaga. Adapun sholat sunnah rawatib yang lain beliau tidak kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Betul. Assalamualaikum. Misalnya tidak mau ke daerah, kebetulan lambat ke daerah, tapi masuk waktu di Bekasi Calon ini kita sholat zuhur 4 rakaat. Kita sholat zuhurnya di Makassar. Tapi saya mau berangkat misalnya jam 3 ke daerah. Kita sholat zuhur. Kira bagaimana? Ya, ini kita sudah jelaskan tadi. Ya, kalau dia niat keluar daerah, katakan ke daerah Sidrap, dan dia orang tinggal di Makassar, dan dia niat berangkatnya itu jam 3 sore, belum masuk waktu asar, dan dia sudah sholat zuhur 4 rakaat, kemudian dia jamak juga salat asar, dan dia qasar sekalian. Dia 2 rakaat kan? Nah, ini tidak boleh ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dia qasar. Dia harus ya, kalau jamak dia boleh. Kalau dia gabung salatnya zuhur dan asar 4 rakaat itu boleh. Ya, tapi kalau dia qasar sedangkan dia belum memulai perjalanan, belum dia tinggalkan kota Makassar, ini tidak dibenarkan oleh para ulama kita. Jadi kapan dia boleh mengqasar? Ketika dia sudah mulai meninggalkan kota Makassar itu. Ya, jadi kalau dia mau niatnya mengqasar saja atau dia mau jamak qasar, maka nanti salat zuhurnya nanti saja atau nanti di waktu asar saja. Karena kan dia nanti mulai berangkat jam 3. Ya, jadi otomatis kalau sudah setengah 4 dan itu sudah melewati kota Makassar dan sudah masuk kota Maros, maka ya sudah boleh dia jamak qasar di situ. Ya, adapun kalau dia masih di kota Makassar, ya, dan dia berangkat jam 3, maka tidak boleh, dia tidak dibenarkan dia mengqasar salat asarnya di waktu zuhur itu. Jadi dia boleh, kalau jamak dia boleh, kalau dia gabungkan boleh jamak 4 rakaat dan jamak zuhur dan juga jamak salat asar, boleh 4-4. Adapun qasar tidak boleh kecuali kalau dia sudah tinggalkan kota Makassar. Ya. Allahu a'lam.
Ya, syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.